Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Inai Junika Zahira dari kelas 03 PPKP 001 Prodi PPKN Universitas Mamulang. Di sini saya akan membahas materi kelas 11 KD 3.5 tentang mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai kebinekaan. Sebelumnya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Yang pertama, peserta didik mampu memahami ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Yang ketiga, peserta didik mampu mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, peserta didik mampu merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta strateginya dalam bingkai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Oke, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Pengertian integrasi. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan yang terdapat dalam masyarakat sehingga menjadi selaras. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan bangsa sebagai sebuah negara yang berdaulat. Selanjutnya ada faktor-faktor integrasi nasional. Faktor-faktornya dibagi menjadi 3, yaitu faktor pendorong, faktor pendukung, serta faktor penghambat. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, faktor pendorong, yaitu seperti adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Dan yang terakhir, adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Faktor yang kedua yaitu faktor pendorong, seperti penggunaan bahasa Indonesia, semangat persatuan dan kesatuan di dalam bangsa, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, serta adanya pengabdian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Dan yang terakhir ada faktor penghambat, seperti kurangnya penghargaan masyarakat terhadap keberagaman, rendahnya toleransi masyarakat terhadap keberagaman, konflik antar kelompok seperti konflik kasus sampit, serta pengaruh eksternal atau pengaruh dari luar. Oke, selanjutnya ada ancaman integrasi. Ancaman integrasi dibagi menjadi 2, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militernya seperti disintegrasi bangsa, terorisme, serta pelanggaran batas negara. Sedangkan ancaman non-militernya seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Ancaman militer dibagi menjadi 2, yaitu ancaman dalam negeri dan ancaman luar negeri. Ancaman dalam negerinya seperti disintegrasi bangsa. Apa sih disintegrasi bangsa itu? Jadi, disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang menyebabkan perpecahan. Contoh dari disintegrasi bangsa yang ada di Indonesia seperti Gerakan Aceh Merdeka, PRRI, Republik Maluku Selatan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada ancaman militer luar negeri seperti aksi terorisme, pelanggaran batas negara, serta pemberontakan senjata antar negara. Selanjutnya ada ancaman non-militer di bidang ideologi seperti penyimpangan nilai-nilai Pancasila, sikap apatis terhadap pemerintah, serta gerakan separatisme. Yang kedua, ada ancaman non-militer di bidang politik seperti kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta gerakan separatisme. Ancaman non-militer yang ketiga seperti inflasi, meningkatnya angka pengangguran, kesenjangan ekonomi, ketergantungan dengan barang impor, serta banyaknya utang negara. Ancaman non-militer selanjutnya ada di bidang sosial budaya,
seperti munculnya sikap westernisasi yang dimana pola kehidupan masyarakat meniru budaya luar, mulai dari cara berpakaian, gaya hidup, tingkah laku, sopan santun, dan lain sebagainya yang tidak ada penyaringan terlebih dahulu yang mengakibatkan lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia. Ancaman non-militer yang selanjutnya ada di bidang teknologi, yaitu seperti cyberbullying, serta penyebaran berita hoax. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama ada strategi dalam bidang ideologi, yaitu upaya untuk menangkal ancaman di bidang ideologi adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dan intensif dalam kerangka bela negara. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau sebagai living ideologi. Pancasila sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan negara dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Selanjutnya, strategi dalam bidang politik, seperti mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, serta memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Oke, selanjutnya strategi dalam bidang ekonomi, seperti mendukung penuh perkembangan UMKM dengan cara membeli atau mensupport produk-produk lokal. Yang kedua, menyediakan banyak lapangan kerja. Yang ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur. Dan yang terakhir, memberikan penanganan serius terhadap pelaku kasus korupsi. Selanjutnya ada strategi dalam bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang sosial dan budaya ini terdiri dari dua macam, yaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari dalamnya berupa isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luarnya seperti masuknya nilai-nilai budaya asing yang susah terbendung dan masyarakat Indonesia cenderung memiliki sifat yang langsung menyerap tanpa ada penyaringan terlebih dahulu. Sehingga hal tersebut membuat nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia bisa luntur. Strategi untuk mengatasinya adalah menggalakkan program pemerintah untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya dengan pelestarian budaya lokal, serta memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, dan keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Selanjutnya ada strategi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, ada Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang terakhir ada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum. Usai sudah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.